Halo Scorpio, gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu buat teman-teman Scorpio semuanya. Oke, di video ini aku akan bahas tentang situasi umum buat teman-teman Scorpio di bulan Oktober minggu kedua. Guys, aku ingatkan kembali karena ini bacaannya umum, jadi ambil yang resonate saja buat teman-teman ya. Oke, untuk zodiak Scorpio elemen air, mengenai situasi kamu di minggu ini. Situasi kamu di minggu ini. Situasi kamu di minggu ini untuk zodiak Scorpio. Oke, guys. Scorpio elemen air. Kayaknya minggu-minggu ini kamu bakal sering ada interaksi dengan Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Aquarius, Libra, atau mungkin dari Taurus, Capricorn, dan Virgo ya. So guys, untuk minggu ini mungkin kamu merasa sedang memikul beban yang berat ya, baik secara fisik maupun emosional. Karena dari kartu ini menunjukkan kamu berusaha keras menyelesaikan tanggung jawab yang seolah datang bersamaan. Kamu ingin membuktikan diri, tapi di sisi lain tubuh dan pikiran kamu tuh kayak mulai menjerit lelah gitu. Kamu udah capek. Mungkin kamu tuh terlalu banyak berkata iya pada permintaan orang lain, atau terlalu keras pada diri sendiri untuk terus kuat kayak gitu. Jadi mungkin kartu ini mengingatkan kekuatan sejati itu bukan hanya tentang menanggung semuanya, tapi juga tahu kapan harus berhenti dan meminta bantuan. Jadi lepaskan sebagian beban yang tidak perlu kamu bawa sendirian ya. Fokus pada hal yang benar-benar penting, bukan pada keseharusan yang kamu paksain. Kadang istirahat itu adalah bentuk perjuangan yang paling bijak, teman-teman ya. Oke, untuk situasi kerja, mungkin kamu merasa sudah tidak dihargai atau ada kesalahpahaman dengan rekan kerja saat ini, atau bahkan ada keputusan yang mengecewakan dari atasan. Bagi sebagian teman-teman Scorpio ya, ini kayak bisa menandakan akhir dari sesuatu hal sih, seperti perpisahan, kehilangan motivasi, atau patah hati dalam lingkungan profesional. Mungkin bisa jadi bukan hanya tentang kesedihan ya, tapi tentang kesadaran. Mungkin dia tuh datang untuk memecahkan ilusi dan membuka mata kamu terhadap hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Dari luka ini, kamu kayak akan belajar apa yang benar-benar bernilai dan siapa yang pantas kamu percaya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman Scorpio di pekerjaan, jangan menutup diri karena rasa sakit. Gunakan pengalaman ini untuk memperkuat batas emosional kamu dan menata ulang arah karir kamu. Kadang hati yang patah di tempat kerja itu justru menjadi awal kebangkitan yang jauh lebih kuat ya. So, untuk keuangan, aku lihat di sini keuangan kamu mungkin lagi menurun, atau mungkin kamu tuh kayak merasa kekurangan sementara ya, atau rasa cemas tentang stabilitas finansial tuh ada. Bisa aja kamu mungkin merasa terdesak, kehilangan arah, atau sedang berada di titik dimana pengeluaran tuh lebih besar dari pemasukan. Kayak ada perasaan sendiri dalam perjuangan kayak gitu loh, seolah tidak ada yang bisa membantu. Namun pesan sebenarnya dari kartu ini tuh bukan tentang kehilangan ya, tapi tentang kesadaran bahwa kamu tidak sendiri gitu loh. Jadi kayak ada peluang dan dukungan dari sekitar, tapi kamu juga perlu menurunkan ego dan mulai membuka diri pada bantuan, peluang baru, atau cara berpikir berbeda tentang uang kayak gitu. Jadi solusinya jangan terjebak dalam pola pikir kekurangan, fokus pada apa yang masih kamu miliki, bukan yang hilang ya. Jadi gunakan masa ini untuk belajar mengatur ulang prioritas dan memperkuat rasa syukur. Kondisi ini sementara, tapi pelajaran yang kamu dapat itu akan bertahan lama. Oke, jadi minggu ini memang menguji ketahanan hati kamu ya Scorpio. Tapi dari ujian inilah kekuatan yang sesungguhnya itu akan muncul gitu. Kamu tuh tidak sedang kalah, kamu sedang dipaksa untuk melepaskan yang melelahkan, menyembuhkan yang terluka, dan menemukan arah baru yang lebih jujur untuk diri kamu sendiri ya.
Oke, kita bahas lagi untuk kamu yang single. Buat teman-teman yang single untuk minggu kedua ini. Untuk Scorpio yang single di minggu kedua. Oke, guys. So guys, untuk yang single, aku lihat di sini ada fase gelisah, penuh pikiran, dan mungkin masih terluka oleh masa lalu ya. Ada rasa takut untuk membuka hati lagi, atau mungkin kamu terus memutar kenangan yang seharusnya itu sudah selesai. Malam mungkin terasa panjang, bukan karena sepi, tapi karena pikiran kamu tuh tidak berhenti bertanya kenapa, kayak gitu. Mungkin kamu menampilkan diri kuat di luar, tapi hati kecil kamu tuh masih mencari kedamaian gitu. Dan kartu ini datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan tidak semua hal bisa kamu kendalikan, terutama cinta ya. Oke, kadang yang kamu perlukan bukan jawaban, tapi penerimaan bahwa beberapa hal tuh memang tidak bisa kamu ubah. Jadi maafkan masa lalu kamu agar kamu bisa benar-benar hadir di masa depan ya. Cinta baru tuh tidak bisa masuk jika hati kamu masih sibuk menjaga luka lama. Jadi istirahatkan pikiran kamu, Scorpio ya. Semesta sedang menyiapkan seseorang yang tidak akan membuat kamu bertanya-tanya lagi kayak gitu. Dan untuk yang berpacaran, mungkin ya kamu mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Kedekatan yang dulu hangat kini tuh terasa dingin gitu, atau hubungan yang berjalan tapi nggak lagi mengisi jiwa kamu seperti dulu. Mungkin kamu tidak kehilangan cinta, tapi kamu tuh mulai sadar cinta saja tuh nggak cukup jika tidak ada keseimbangan dan arah yang sama kayak gitu. Dan kartu ini kayak seringkali menggambarkan seseorang yang memilih mundur sejenak ya untuk mencari makna yang lebih dalam. Bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu tuh kayak mulai mempertanyakan apakah ini tuh masih membuatku bahagia tentang hubungan ini gitu ya. Ya, solusinya coba dengarkan suara hati kamu sendiri. Jika hubungan ini masih bisa disembuhkan, bicarakan dengan jujur. Tapi jika hati kamu sudah terlalu lelah, izinkan diri kamu berjalan menjauh tanpa rasa bersalah. Kadang cinta sejati itu justru ditemukan setelah kamu berani meninggalkan yang tidak lagi tumbuh gitu ya teman-teman. Dan untuk Scorpio yang udah nikah, aku lihat di sini ada tanda kekuatan ya, arah dan kendali. Mungkin hubungan rumah tangga kamu sedang menghadapi tantangan, perdebatan pendapat, tekanan dari luar, atau situasi yang menuntut kalian tuh bekerja sama lebih keras dari biasanya. Namun dari kartu ini juga menegaskan selama kalian satu tujuan ya, tidak ada badai yang tidak bisa dilewatin, oke? Jadi kamu dan pasangan kamu ya sama-sama punya karakter yang kuat, dan itu yang bisa menjadi sumber benturan. Tetapi juga sumber kekuatan besar ya teman-teman. Karena dari kartu The Chariot ini mengajak kamu untuk saling melawan, mengajak kamu untuk tidak saling melawan ya, melainkan menyatukan arah. Karena cinta kalian akan tetap kokoh selama kalian tuh masih saling menggenggam kemudi bersama. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah nikah ya, jangan biarkan ego memisahkan yang sebenarnya diperjuangkan gitu loh. Karena fokus pada masa depan bersama, bukan pada siapa yang paling benar. Hubungan kalian mungkin masih kuat, hanya perlu diingatkan kembali bahwa kalian berdua sedang berjuang di kapal yang sama ya. Oke, jadi buat minggu ini cinta tuh kayak mengajarkan kita tentang keberanian menghadapi kenyataan ya. Untuk yang single, berdamai dengan luka lama. Dan untuk yang berpacaran, dengarkan hati yang mungkin ingin beristirahat. Dan untuk yang sudah menikah, kuatkan arah bersama agar tidak terpecah oleh badai kecil. Semesta tahu hati kamu dalam ya Scorpio. Dan justru karena kedalaman itulah ya, cinta yang sejati akan datang kepada kamu dengan cara yang lebih matang dan bermakna. Oke, aku rasa cukup dulu readingan kita kali ini. Kalau aku ada kurang lebihnya dalam perkataanku, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak ya sudah menemani aku. Semoga readingan aku juga bisa diterima dengan baik. Salam santun, salam rahayu untuk Scorpio.